Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du, hadratil kiram wal muhtaramin, al-asatir wa syuyukh al-aizza, wabil khusus Ustadz Haji Muhammad Ramli, Ustadz Abdul Hakim, abang saya Bang Khalil, dan tentunya keluarga almarhum Bapak Haji Abdul Nasir bin Rusdi. Betul ya? Yang saya kenal di sini Bang Lukman Sanjaya. Betul juga. Ada Lukman Hakim, ada Lukman Sanjaya. Hadirin sekalian, segenap keluarga, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita hadir untuk mendoakan almarhum. Mudah-mudahan Allah mengampuni almarhum. Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Dan juga untuk keluarga Allah tetapkan ganjaran kesabaran untuk keluarga, dan juga Allah perindah dan perbaiki kesedihan-kesedihan dari keluarga. Saudara sekalian, almarhum Bapak Haji Nasir atau Ustadz Haji Nasir, saya kenal mungkin semenjak saya belum beredar di sini. Artinya saya masih jarang-jarang. Kadangkala beliau hadir di majelis malam 27 malam Sabtu, saya juga jarang ikut. Tapi kalau malam 27 Intidharul Lailatul Qadar atau sholat tasbih, biasa saya ketemu beliau di rumah Bapak Haji Mukni. Saya sudah mengenal, namun beberapa waktu belakangan, beberapa tahun belakangan saya juga kenal almarhum. Yang saya tahu, kalau ada almarhum saya nggak berani imam, ya karena memang beliau lebih sepuh. Saudara sekalian, almarhum Ustadz Haji Nasir ini termasuk orang yang tahu dan paham ilmu agama, terutama ilmu sholat. Dalam sholat itu saudara ada rukun qauli, ada rukun fi'li, dan juga ada rukun qalbi. Rukun qalbi itu artinya rukun hati. Ini niat. Ucapan kita dalam hati, aku sholat fardu maghrib misalnya, itu adanya dalam hati dan itu rukun wajib. Orang waktu takbiratul ihram Allahu Akbar, hatinya mikirin lemper misalnya, nggak jadi sholatnya. Hatinya harus ada maksud, aku sholat maghrib. Itu namanya rukun qalbi. Ada rukun fi'li. Rukun fi'li itu berupa gerakan atau bentuk gerakan seperti diri, ruku, sujud, rukun fi'li. Dan yang ingin saya tekankan di sini ada rukun qauli atau rukun ucapan. Jadi bentuknya bacaan-bacaan. Almarhum Ustadz Haji Nasir ini sangat menjaga sekali rukun bacaan ini. Kalau beliau imam, saya jelas betul saat beliau membaca Allahu Akbar, saya yakin murid-muridnya juga di sini diajari. Karena takbir yang pertama Allahu Akbar itu rukun, wajib. Dan wajib kedengaran minimal diri kita sendiri. Almarhum benar-benar menjaga ini, Allahu Akbar. Jadi nggak pelan, nggak Allahu Akbar. Benar-benar kenceng dan benar kedengaran kuping. Apalagi kalau beliau imam, itu berarti kedengaran sama makmumnya. Ini rukun qauli atau rukun bacaan yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Memang wajib saudara. Kalau orang sholat maghrib misalnya, tahu-tahu angkat tangan, begitu selesai tanya, bang ngapa nggak kelihatan? Dalam hati saya takbirnya, agak sah sholatnya. Takbir yang pertama ya, takbiratul ihram yang pertama nggak sah sholatnya. Almarhum sangat menjaga ini, takbirnya benar-benar jelas, Allahu Akbar. Begitu juga takbir, begitu juga rukun qauli yang kedua, Fatihah. Fatihahnya juga benar-benar dibaca, Fatihahnya benar-benar tartil, semua makharijul hurufnya dijaga. Bismillah, baknya aja itu Bismillah. Karena ada orang yang baknya Bismillahirrahmanirrahim, ada yang begitu. Ini enggak, Bismillah. Almarhum sangat menjaga ini.
Rukun qauli yang berikutnya tasyahud, saudara. Kalau tasyahud memang sir, tidak terdengar. Tasyahud itu dibaca ya dengan kedengaran oleh diri kita sendiri. Memang tidak disunnahkan kencang at-tahiyyat, tapi minimal wajib terdengar kuping kita sendiri. Orang yang sholat tasyahudnya saat dia tasyahud atau tahiyat mulutnya mingkem aja, nggak sah sholatnya. Wajib at-tahiyyat. Dan yang terakhir diantara rukun qauli, yang terakhir itu adalah ucapan salam pertama. Ini yang saya berkesan dengan almarhum Ustaz Haji Nasir. Saat salam itu benar-benar dijaga alif lamnya, karena semua rukun bacaan atau rukun qauli tadi ini tasdidnya harus dijaga. Jadi kalau disebutkan Ar-Rahmanir Rahim Fatihah, ya wajib tasdidnya ada. Karena kalau ngurangin tasdid berarti ngurangin huruf. Karena tasdid itu huruf double. Betul gitu ya? Bang, tasdid itu huruf double ya? Huruf double. Kalau tasdidnya nggak di double berarti kurang satu huruf. Ar-Rahmanir Rahim misalnya. Almarhum sangat menjaga ini sampai pada salam yang merupakan rukun terakhir, rukun qauli terakhir. Ini beliau ucapkan Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Saya perhatikan masih ada beberapa kiai, bahkan yang sudah dikenal kiai atau ustadz, kalau salam masih Assalamualaikum, nggak sah itu. Kalau ukuran ini, kalau ukuran fikih, jadi harus Assalamualaikum. Almarhum Ustaz Haji Nasir tahu persis ini dan benar-benar mengamalkan ini. Sangat bagus sholatnya. Ini yang saya kenang dari almarhum. Pertama yang saya ingin sampaikan adalah beberapa kenangan atau beberapa pengenalan saya terhadap almarhum, terutama dari sholat-sholatnya. Dan juga ada beberapa bagian tentang cerita-cerita Mbah Muqayyim yang mungkin saya nggak bisa sampaikan pada malam ini karena bisa sampai subuh kalau saya ceritain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, hadir di majelis ini mendoakan almarhum ini selain untuk mendoakan, sebenarnya juga untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita bahwa yang namanya kematian itu pasti akan datang kepada kita semuanya. Yang namanya kematian itu tidak kenal tua atau muda. Kadang-kadang anak duluan, bocah-bocah kecil ini bisa duluan juga. Atau kadang-kadang orang yang tua duluan. Kadang-kadang ibu-ibu duluan. Kadang-kadang bapak-bapak duluan juga. Kadang-kadang jamaah duluan. Kadang-kadang ustadz duluan juga. Nggak kenal umur, nggak kenal waktu yang namanya kematian. Dan ada orang yang masih muda belia, ini belum sempat melakukan banyak hal, sudah Allah panggil. Saya tahu almarhum ini usianya sudah 70 lebih ya, Bang Umar. 77. Hadirin sekalian, kalau saya cerita kepada segenap saudara di sini bahwa cara atau resep usia panjang itu ada 3, mungkin nggak pada percaya. Soalnya saya masih muda. Kalau saya bilang ada resep buat umur panjang, ada 3, nggak pada percaya. Orang saya masih 17 sih. Tapi saya punya guru. Guru saya masih ada. Usia beliau sekarang 82. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Kemudian saya punya guru juga di Ciganjur. Saya panggil Tuan Dul atau Kiai Abdul Hadi. Usia beliau 76 sekarang. Dua-duanya masih sehat. Kiai Abdul Hadi masih ngerokok. Kalau ukurannya ngerokok berarti masih sehat kayaknya. Kalau Kiai Mustafa Bisri udah lama berhenti, tapi masih sehat, masih segar, gagah. Dan guru dari Kiai Abdul Hadi yang juga masih kerabat dengan Kiai Mustafa Bisri, Allah yarham, Kiai Maimun Zubair, mungkin saudara sekalian kenal Mbah Mun. Mbah Mun Allah panggil pada usia lebih dari 90 tahun. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini ada 3 resep, ada 3 cara umur panjang. Yang ketiga baca Quran.
1-2-nya kedengeran nggak tadi? Kereta lewat sih. 1-2-nya udah. Kata Allah yarham Kiai Maimun Zubair atau Mbah Mun, kalau mau usia panjang, ini resepnya ada 3. Yang pertama, saudara, kalau mau usia panjang, yang pertama qiraatul Quran, baca Quran yang rutin baca Qurannya. Dan kita tahu ini usia 74 atau 76, 77 almarhum. Ini bukan usia yang belia atau bukan usia yang pendek, ini usia yang panjang fi taatillah, usia yang panjang dalam taat mengajarkan anak-anak baca Al-Quran. Dan itu merupakan wiridan. Ini yang pertama, yaitu baca Quran. Baca Quran biar dirutinin, meskipun sehari cuma seain, habis maghrib doang misalnya seain lagi. Orang yang rutin baca Quran, ngederes tadarus baca Quran sehari 1 ain, sehari 1 ain. Apalagi almarhum sehari bisa nyimak atau bisa ngedengerin murid-muridnya bisa ya 7 ain, orang muridnya banyak. Ini wiridan Al-Quran juga. Ini resep pertama orang kalau mau usianya panjang, kata Mbah Mun. Mbah Mun itu kalau yang ngomong Mbah Mun, saya yakin harus percaya, karena usia beliau 92 waktu diwafatkan di Mekah. Jadi wafat di Mekah dan sekarang makamnya atau makbarahnya ada di Maklah. Mbah Mun. Pertama apa, saudara? Baca Quran. Kemudian yang kedua, sedekah. Kebiasaan ini saya tidak lihat langsung pada Mbah Mun, namun pada guru saya, ya Haji Mustafa Bisri. Beliau punya kebiasaan kalau pengajian Jumat itu anak-anak kecil kalau salaman sama dia pasti ditempel uang. Ya pokoknya walaupun bukan 100 ribuan ada yang ditempel dan sengaja. Dan ini sempat saya amalin. Maksudnya kalau giliran hari Jumat buka kotak masjid, saya minta tukeran biasanya. Tukerin 200 yang 5 ribuan atau tukerin 100 yang 5 ribuan. Itu simpan, kemudian sedekah sama anak kecil. Ini resep usia panjang yang kedua, yaitu sedekah. Rajinin sedekah. Jadiin sedekah ini sebagai wirid kita, kata Mbah Mun. Kemudian yang ketiga, saudara, olahraga. Cuma olahraga yang dimaksud di sini bukan olahraga sembarang olahraga. Yang dimaksud olahraga, kalau tadi baca Al-Quran kita adalah olah batin, kemudian tadarus kita ini juga tadarus olah batin, kemudian sedekah kita ini juga olah batin, mengolah batin kita atau hati kita supaya enggak bakhil, supaya hati kita ini lebih banyak memberi daripada menerima. Diolah batin kita, hati kita ini ditata. Tadarus menata hati, sedekah juga menata hati, olah batin. Nah kemudian sholat. Jadi olahraga yang dimaksud di sini sholatnya biar benar. Maksudnya sholatnya biar benar, jangan buru-buru. Sebagaimana ruku ya harus ditunaikan rukunya. Jadi jangan hanya sekedar kayak ayam matok beras. Begini-gini aja. Jadi diam dulu tuh makna sebentar. Itidal robbana lakahadu. Ini adalah olahraga yang dimaksud di sini. Sholat yang dipenuhi syarat dan rukunnya. Nah kalau mau digabungkan sholat, bagaimana sholat supaya bisa usia panjang sesuai dengan resep ini? Sholatnya ya sambil juga sholatnya agak jauhan di musola Al-Jihad misalnya. Berangkat dari sini Bang Lukman, ntar pulang muter dulu. Muter dulu Haji Garing, belok kiri Ceger, jalan kaki Bang Lukman. Tiap pagi tiap subuh begitu, insya Allah sehat. Itu olahraga. Ini resep tiga cara untuk usia kita supaya panjang dan barokah manfaat di jalan Allah. Yang pertama qiraatul Quran atau ngedres Quran. Yang kedua biasain sedekah, dan yang ketiga sholatnya dijaga biar tumakninah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan ibroh dari pertemuan malam hari ini dan pertemuan malam-malam sebelumnya. Dikurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.